Selamat pagi yang sudah bangun. Sudah jam 8 lebih Pagi, Pak. pagi. Ini kayak kuliah aja. Kuliah jam segini nih bangunnya. Mulainya maksudnya. Jovan mana nih? Jovan mana ini? Pak Jovan mana ini? Ada Pak Jovan. Pak Jovan mana ini? Pak Jovan Bandung. Oke. Bangun Jov. Tumben. Oke, supaya tidak berlanjut-lanjut. Pagi Pak Surya. Pagi Pak, pagi. Sorry, Pagi. mic-nya. Sehat Pak? Sehat, amin. Rajin sekali Pak Surya jam segini udah bangun. Jarang-jarang jam segini udah bangun. Kalau orang sound. Oh, kalau saya tertib Pak. Saya tertib. Subuh Tertib ya? udah biasa. Mantap. Kebetulan nanti malam ada job lagi, jadi nggak bisa ngikut mungkin nanti malam. Oh, ntar malam ada. Udah. Ya, alhamdulillah lah gitu. Ya, ya. Syukur. Kalau udah apa? Kalau bisa berjalan itu kan alhamdulillah sekarang. Nggih. Kalau di Palangkaraya alhamdulillah udah mulai normal. Oh Ya, gitu. nggih. Bekat dengan ya walaupun masih harus prokes, itu ya wajib Betul. lah. Tapi Yang acara boleh gitu. boleh yang sifatnya masih lingkungan lah, bukan lab show yang outdoor full itu kan. Ya, 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 ya. Ya, tapi Udah artinya kan masih jalan gitu rental-rental. jalan. Mulai dari bulan 8 coba kita terobos melalui wali kota juga ketua Satgas, akhirnya ada negosiasi. Ya. Ini harus kita patuhi. Alhamdulillah Pak, berkat kami sama teman-teman tidak harus demo gitu kan kita, jadi Iya. coba merambah lewat belakang. Alhamdulillah disetujui. Yang penting harus prokes dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Alhamdulillah udah jalan nih Pak. Dan memang Palangkaraya bukan daerah merah kan? Kemarin merah Pak. Oh ya? Waduh. Baru sekarang, baru sekitar 1 minggu ini kalau nggak salah kuning. Oke, oke. Ini yang lagi parah Bandung Jakarta ini. Ya banyak teman-teman Jakarta bilang banyak job yang udah mulai cancel. Cancel ke Bandung apalagi kemarin nggak benar-benar nggak boleh keluar masuk Bandung. Nggih. Palangkaraya alhamdulillah. Jadi seperti kemarin ngadain muntir bareng juga lancar-lancar saja. Oke. Bandung gimana Jov? Cafe Jov? Masih bisa jalan nggak Jov? Jovan kemana? Tutup semua. Asli tutup semua Jov ya? Iya, cuman boleh take away. Jadi perbenan kelar. Ya istirahat 2 minggu Istirahat tuh. sampai akhir bulan. Oke. Tapi kalau Laos mau buka aja. Oh itu ya gimana yang punya sih. Ya, ya. Laos mah spesial sebenarnya. Ya nekat. Iya, iya. Ya, ya, ya. Sebenarnya kalau nekat mah nekat, dan yang punya kuat mah ya agak susah juga kali mau diberhentiin. Lebih kecuek kayaknya, bukan masalah kuatnya kayaknya. Cuek aja ya. Iya. Iya. Ya kalau beliau mah ada apa-apa dia panggil Ridwan Kamil kelar. Harusnya sih.
Oke. Salam buat semua. Ini satu Indonesia harusnya di sini seharusnya sih gitu. Tapi kan memang untuk kelas pagi ini sangat sulit gitu ya. Jangankan kita gitu, kadang-kadang kan ada yang kerja dan sebagainya. Tapi ini adalah bagian dari sebenarnya adalah bagian dari terusan dari yang apa? Dari yang kelas gereja sebenarnya gitu. Tapi ya sama saja mau kelas gereja ataupun bukan kelas gereja kan sebenarnya ilmunya sama saja. Kita akan fokus sekarang di apa namanya di sini. Dan langsung ditanyakan ya di mana saja langsung ditanyakan, jangan pernah tidak tanya. Ini adalah salah satu bukunya. Kalau ini saya sudah hafal karena itu saya pakai yang ini. Sebenarnya semua buku sama saja isinya seperti ini untuk apa namanya untuk sound system. Bukunya selalu seperti ini berawal dari yang kemarin keluar di ujian itu selalu seperti ini. Saya juga ngikutin ini nggak kemana-mana. Tapi pada intinya sebelum kita ke seksi yang berikutnya, artinya untuk ke halaman yang berikutnya kan tentu yang depannya dulu gitu ya. Kita harus mengerti sound wave, input output transducer gitu. Walaupun sekali lagi kalaupun kita tidak mengerti ini, itu bukan berarti kita tidak bisa jalan sound systemnya, sangat bisa, nggak ada masalah. Cuman masalahnya adalah bagaimana kalau kita siapa tahu bisa mengerti lalu bisa berkembangnya bisa lebih cepat. Jadi benar-benar mereka itu semua buku itu benar-benar apa ya, menerangkan antara frekuensi dengan desibel gitu. Ini yang dua yang terbesar ya. Nah untuk menerangkan frekuensi dan desibel itu mau tidak mau mereka menerangkan sound wave sebenarnya gitu kata kuncinya. Si sound wave ini kalau kita bisa mengerti, kalau bisa, kalaupun tidak nggak ada masalah. Baru kita bisa mengerti frekuensi dan desibel. Jadi aslinya dari sine wave. Tapi kalau urusan matematiknya juga sebenarnya itu juga kalau buat saya sebenarnya kan kalaupun kita tidak terlalu mengerti itu, kita punya alat ukurnya gitu. Baik itu di yang secara profesional ataupun itu iPhone ataupun handphone kita bisa kurang lebihnya gitu. Jadi tinggal dikalibrasi aja sebenarnya. Kalau di handphone saya itu tulisannya 90 dB, sebenarnya gitu di alat ukur yang sebenarnya misalnya 70 dB gitu. Berarti kan kalau di handphone kita tulisannya 110 ya berarti jadi 90 gitu sebenarnya gitu. Semudah itu sebenarnya. Mengenai pengukuran dB gitu. Kalau mengenai pengukuran frekuensi ya sebenarnya biasanya persisi gitu. Jadi apapun yang ada di handphone kita bisa gunakan gitu loh frekuensi ini. Jadi yang jual-jual alat ukur itu mulai takut juga karena kita bisa menggunakan smartphone, cuman ya sepersis siapa ya tentu harga tidak bisa bohong ya, gitu. Kalau kita memang di daerah pengukuran gitu ya harus persisi gitu. Tapi kalau saya pribadi untuk pengajaran saya lebih senang menggunakan handphone karena bisa saya share langsung dan sebagainya gitu. Kalau alat ukur yang bukan berupa di smartphone kan kalau saya share susah gitu. Nah baru setelah kita mengerti sine wave, frekuensi, lalu desibel, baru kita bisa masuk ke yang disebut dynamic range. Kan topik kita adalah dynamic processor. Dynamic processor itu adalah urusannya adalah dynamic range. Nah,
itulah langkah-langkahnya gitu loh maksud saya. Jadi nggak bisa kita mengerti dynamic range, mengerti dynamic processor tanpa kita mengerti dynamic range. Kita tidak mungkin juga bisa mengerti dynamic range dengan baik tanpa kita mengerti yang di atas ini gitu loh maksud saya. Ini PDF ini tinggal di-download, ini gratis, saya juga dapatnya gratis. Kalau ada beberapa tempat yang bisa di-download gratis, tapi kalau ada yang perlu nanti saya kirimkan via email. Ini saya udah pakai dari pertama kali saya ngajar audio tahun 96, saya menggunakannya ini. Jadi ini udah lumayan nempel di kepala saya, habis ini, habis ini gitu ya. Dan menurut saya dia menerangkannya tidak terlalu sulit gitu. Jadi sound reinforcement handbook Yamaha gitu ya. Pasti kita bisa download dengan gratis, ataupun kalau ada yang mau dari saya silakan dikasih emailnya ke saya, nanti saya email gitu. Cuman ini lumayan besar, nggak besar-besar banget, tapi kan langsung masuk ke Google Drive, bisa dibuka pasti. Untuk pegangan kita aja gitu. Tapi kalau kita beli beli hard copy-nya itu lumayan, sekitar 600 ribuan gitu, ngapain pakai PDF aja. Kalau menurut saya sih. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai sound wave? Itu dulu deh. Sound wave ya, sound wave. Indonesianya ada, Pak? Ya. Bahasa Indonesianya ada? Itu dia, nggak ada, itu dia. Itu dia. Belum pernah ada yang berani mengindonesiakannya, karena sebenarnya ada gitu. Sound wave itu adalah gelombang bunyi gitu. Jadi ini ada beberapa buku yang akan keluar gitu ya. Tapi bukan saya yang nulis, saya nggak berani gitu loh, karena terlalu banyak kata-kata yang jadi aneh gitu loh. Sine wave ini kan jadi jadi gelombang sinusoidal gitu. Kalau sine wave kan ribet, gelombang sinusoidal gitu ya. Kalau sine wave, kalau sound wave jadi gelombang bunyi gitu, atau gelombang suara gitu. Gitu. Jadi kita lihat aja nih, ada beberapa buku yang akan keluar, 2-3 buku yang akan keluar. Mereka minta saya mengedit. Saya sih udah bilang saya nggak bisa mengedit bahasa Indonesianya, saya jadi akan tetap menjadi bahasa Inggrisnya gitu loh. Tapi jangan khawatir, nanti mudah-mudahan dengan pengajaran yang ini kita bisa pelan-pelan gitu ya, lumayan ngerti. Mudah-mudahan. Jadi buat teman-teman sekalian, itu sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada pertanyaan yang bodoh. Tidak ada pertanyaan yang, aduh kalau saya nanya ini ntar disangka orang saya nggak ngerti apa-apa. Itu kalau udah ada anggapan seperti itu, kita udah salah gitu. Yang ada adalah, ini saya nggak ngerti nih, ini gimana gitu. Kita ngobrol aja langsung gitu. Karena itu kan, dan saya juga yakin di sini kita hampir semua kenal. Kalau saya sih hampir semua benar-benar kenal ke semuanya yang sekarang ada di sini gitu. Jadi udah nggak sungkan-sungkan lagi kalau saya sih, artinya sudah lama kita berkecimpung di sini di online, dan mudah-mudahan gitu ya ini akan menjadi sebuah keluarga besar kan gitu ya. Jadi bukannya saling apa sih namanya? Saling, kamu mah nggak ngerti apa-apa, kamu gini aja, bukan saling begitu, tapi saling membantu justru gitu. Ini saya nggak ngerti ini gimana ya gitu. Apakah direct message ke siapa, itu kan tinggal WA-an langsung ke siapa yang menurut kita lebih dekat. Tapi kalau saya pribadi lebih baik kita bahas di grup, masing-masing kan punya grupnya sendiri-sendiri. Jadi kita selesaikan satu masalah itu, jangan dibikin berlarut-larut, tapi kita selesaikan gitu. Ya, jujur saja ini grup yang terbesarnya itu adalah LPDK, cuman untuk naik ke LPDK-nya itu memang agak ribet, artinya tapi nanti saya coba gitu. Begitu advance 2 kelar sebenarnya saya berani masukin ke LPDK gitu ya. Saya anggap pokoknya kita masukin aja, cuman grupnya kan itu kalau di WA hanya bisa berapa gitu, kita mesti bikin yang lebih besar kali ya jumlahnya.
Nah itu kalau kita bisa bersatu semua itu kan enak itu loh maksud saya. Jadi saling ngobrolnya tuh enak gitu loh. Tapi sekali lagi jangan sampai ada perkataan sungkan gitu loh. Sungkan tuh apa sih? Malu-malu gitu apa? Nggak enak hati gitu loh kalau kalau tanya gitu ya. Harus 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 memang tanya aja gitu. Ini saya nggak ngerti gitu loh. Ini gimana gitu kan gitu. Ini yang bangun hanya segini nih, yang lain belum bangun. Oke, gimana sampai sini? Ada pertanyaan lagi selain mengenai ceritanya begitu loh. Begitu kita bercerita masalah dynamic processor ya inilah langkah-langkah yang harus kita pelajari dulu. Gelombang suara gitu ya, sound wave, gelombang suara anggap aja gitu. Lalu dari gelombang suara itu apakah kita bisa mengetahui frekuensinya atau dB-nya gitu. Karena kalau urusannya dynamic range di sini seksi 4 udah langsung dynamic range, itu kita tidak ada urusan dengan frekuensi sebenarnya. Urusannya full dengan dB. Bisa ngerti nggak maksud saya? Jadi begitu kita ngomong dynamic processor yang aslinya adalah prosesor untuk dynamic range gitu. Prosesor untuk mengontrol dynamic range disebutnya dynamic processor gitu. Sampai sini oke nggak? Boleh diulangi, Pak. Ya, saya ulang ya dari awal. Saya ulang dari awal nih, pelan-pelan saya ulang dari awal supaya semuanya bisa lebih jelas. Begitu kita bicara dynamic range, sebenarnya itu awalnya kita harus mengerti, kalau saya loncat sedikit, kita harus mengerti apa yang namanya complex wave. Gitu. Nah, untuk kita mengerti complex wave itu ada dua cara. Kita mau cara gampang atau cara susah. Gitu maksud saya. Kalau kita mau cara gampang sebenarnya ada juga caranya gitu. Jadi saya langsung masuk ke sini ya. Ini yang termudah ini. Bisa kelihatan ya gambarnya? Kelihatan, Pak. Bisa, Pak. Oke. Suara saya ini sekarang itu bisa saya rekam ke sebuah komputer. Apapun softwarenya, apapun itu softwarenya. Kalau kebetulan saya pakai Apple, pakai MacBook gitu ya, MacBook yang paling murah ini saat ini. MacBook Air namanya itu mungkin kalau sekarang harganya mungkin sekitar 4 jutaan, secondnya udah dapet gitu. Tapi waktu itu saya beli baru tahun 2000 berapa ya? 2016 gitu atau 2017 itu baru sekitar 7 jutaan saya sudah bisa dapat ini, sudah langsung ada softwarenya ini gitu ya. Ini yang saya pakai ngajar buat sampai sekarang gitu. Yang jelas kita di sini sebelum saya apa-apakan saja kita sudah bisa melihat bahwa suara saya ini punya level, setuju nggak? Oke, Pak. Bisa ngerti maksud saya? Dan sudah lumayan mengikuti teori yang kita pelajari bahwa ini suara saya ini berada di headroom banget ini. Betul nggak? Kan hampir mentok gitu loh. Betul. Ya, bisa ngerti ya maksud saya ya, gitu. Ini kalau saya gitu loh. Kalau terlalu kecil, misalnya ini saya kecilkan volumenya dari AG saya, dari mixer saya kecilkan. Tentu dia akan tuh menjadi seperti gitu. Yang sebenarnya kalau buat ke zoomnya saya bisa nggak ada masalah. Ini ke zoomnya kan tetap keras kan? Ya, ke zoomnya tetap keras. Salah. Sorry. Ini enggak. Ini routingnya tidak begitu. Ya kalau ke zoomnya keras berarti ke sininya juga keras. Kalau ke sininya ke zoomnya pelan berarti ke sininya juga pelan. Kebetulan routingnya lagi seperti itu. Jangan pedulikan itu. Yang penting adalah saya selalu mencari-cari headroom dimanapun itu. Sekarang ini ceritanya saya mau merekam suara saya ke
software yang kita sebut DAW ini atau Digital Audio Workstation. Tadi ada Pak Nugroho, kemana ya Pak Nugroho Arnold ya? Tadi ada Pak Nugroho jago banget gini-giniannya. Oh ini Pak Ada, Pak. Nugroho kok nggak bisa keluar audionya Pak Nugroho? Pak Belum Nugroho. dipencet kali, Pak. Iya itu Pak, dia koneksi terus. Pak Nugroho nih jago banget nih soal gini-giniannya, musik teks sama digital audio workstation. Ya. Oke, ini kalau saya rekam, saya tekan, maka saya bisa melihat suara saya. Jadi selain mendengar, saya bisa melihat suara saya seperti ini. Cek, cek. Atau mulai saya kontrol dari sini. Satu. Bisa mengerti maksud saya? Maka sekarang saya punya inilah yang disebut gelombang bunyi. Kalau gini lumayan jelas nggak? Jadi kalau dulu bunyi tidak bisa dilihat, gelombang bunyi itu susah sekali neranginnya karena kita nggak bisa lihat. Kalau sekarang dengan digital audio workstation seperti ini, artinya suara saya buat digital, maka saya bisa melihat. Gitu. Kalau saya playback, Nggak muncul suaranya, Pak. waduh, Nggak ada suaranya di sini. oh belum saya sharing. Bayangin sudah berapa puluh ribu, tetap lupa. Thank you. Maka saya bisa melihat suara saya. Jadi selain mendengar, saya bisa melihat suara saya seperti ini. Cek, cek. Atau mulai saya kontrol dari sini. Satu. Kalau gini lumayan kita bisa melihat yang namanya sound wave. Ini kita sebut sound wave bukan sine wave. Artinya dalam bahasa Indonesia menjadi gelombang, aduh susah bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya complex wave. Ini adalah complex wave karena dia tidak beraturan gambarnya. Coba kita perhatikan. Dia gambarnya tidak beraturan. Ini kalau saya besarkan. Tuh. Yang kita sering lihat kan bagus gambarnya gitu loh. Bisa ngerti maksudnya? Kalau ini gambarnya tuh nggak karu-karuan gitu loh. Mana sine wave-nya, mana gelombang sinusoidalnya gitu loh. Inilah yang kita sebut jadi gelombang yang kompleks, gelombang yang ribet gitu. Oke nggak nih? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi saya bisa lihat keribetannya ya. Maka saya bisa melihat suara saya. Jadi selain mendengar, saya bisa melihat suara saya seperti ini. Cek, cek. Atau mulai saya kontrol dari sini. Satu. Itu yang dari software ya. Ini kalau ngajar vokal mungkin enak juga. Bisa mengerti sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Mengerti, Pak. Ngerti ya? Artinya kita nggak usah ngerti teori. Sebenarnya kita lihat gambar, kita bisa tahu bahwa gambar ini adalah gambar yang namanya complex wave. Mungkin ada teman-teman yang bersedia untuk menuliskannya.
complex wave di chat supaya bisa jelas. Kompleks wave gitu. Ini adalah kompleks wave. Nah, coba diperhatikan. Kalau kita lihat gambar seperti ini, ya, yang atas deh, yang atas nih kita perhatikan. Kekerasannya ini kurang lebih dari titik awal sampai titik akhir ini kekerasannya berubah banyak atau kurang lebih sama gitu loh maksud saya. Bisa ngerti nggak maksud saya? Yang besar ini saya ngomong apa sih? C. Nah, kan gitu kan. Itu sebenarnya jelas kita bisa praktekkan bahwa waktu saya ngomong C gitu, itu kekerasannya berubah banyak atau sedikit? Berubah sedikit, Pak. Berubah sedikit ya? Bisa ngerti nggak maksud saya? Turun dikit. Berubah sedikit, turun sedikit gitu, betul nggak? Dari gambar Ya. aja kelihatan dia turun sedikit gitu ya? Ya, Betul, Pak. gitu. Berbeda dengan yang ini gitu misalnya, dengan yang ini. Dengan yang ini tentu berbeda. Satu. Nah, dengan yang ini juga pasti dia dari pelan ke keras nih. Nah, kalau gitu kita lebih bisa membayangkan atau lebih pusing? Tolong jujur supaya saya bisa, kalau pusing saya bisa ke jalan yang lain lagi gitu loh. Bisa, Pak. Aman? Ada yang problem ini? Maaf Pak, perkenalkan saya Ahmad Jamian tapi belum ganti nama. Oh ya. Terus apa namanya ya? Maaf baru masuk, baru lihat WA. Mohon maaf. Iya, monggo. Ya, siapa namanya? Ahmad Jamian Pak, tapi ini masih username teman saya yang kemarin buat dipakai. Dipanggilnya Mas siapa? Dipanggilnya Mas Jamian, kadang ya juga James gitu. James? James Gitu, aja lah Pak. lebih keren nih. Ya, terima kasih Pak David. Ya. Oke, jadi saya ulang ya supaya jelas. Ini saya hapus dulu ya, kita pelan-pelan. Oke Pak. Ya. Dan dimanapun silakan bertanya ya, kalau ada yang tiba-tiba pusing silakan ditanyakan. Ini saya mau merekam suara saya ke software yang namanya GarageBand. Adalah bawaan dari kalau kita beli laptop ataupun beli komputer yang Apple, itu di dalamnya sudah ada GarageBand namanya gitu. GarageBand. Ini dari GarageBand yang kuno sekali sampai yang terbaru ini saya bisa update. Tapi sekarang kalau saya mau upgrade udah nggak si komputer saya harus ganti gitu loh. Udah mentok ini. Kekunoan laptop saya gitu. Tapi saya mau beli yang baru, kekunoan itunya ATM-nya. Jadi mesti tunggu. Bisa ngerti ya mas saya? Buat saya aja, Pak. Tukar tambah aja Pak Andreas beliin saya MacBook Pro Ya, yang ditukar ya. iya, yang MacBook Air saya kasihin dua-duanya ke Pak Andreas. Siap. Tukar MacBook Pro filing aja, mahal Pak. banget, ampun udah nggak kebeli. Oke, jadi ini sekarang suara saya melalui AG03 saya masukkan ke laptop. Selain itu dari AG03 ke laptop, di laptop itu dibagi dua. AG03 ini di laptop dibagi dua. Ada yang masuk ke software, bisa direkam. Ada yang masuk ke Zoom, bisa ditransmisikan, bisa di-streamingkan. Sampai situ ngerti nggak routingnya? Jadi sebuah kabel dari AG03 itu masuknya ke sebuah laptop. Tapi di dalam laptop saya ini itu kan sekarang ada dua aplikasi yang saya buka. Yang satu aplikasi Zoom, yang satu lagi aplikasi yang namanya GarageBand. Baik Zoom ataupun GarageBand dua-duanya sumber suaranya dari AG03 saya ini. Saya ngomong AG03 aja ya, ngerti nggak maksud saya? Jadi mixer yang ada USB-nya gitu loh.
supaya apa ya, supaya lebih gampang gitu. Kalau enggak, ya ini saya pakai mixer yang ada USB to host-nya di mana menurut saya kita sudah ngerti gitu loh. Pokoknya kita sekarang ini ada mixer kecil yang ada USB to host-nya gitu loh. Jadi dari mixer kecil itu bisa langsung menyambung ke laptop menggunakan kabel printer. Itu udah paling gampang deh. Kabel, kalau kita beli kabel printer, udah pasti kayak begitu kabel printer itu zaman sekarang, itu bisa dipakai mengkonek mixer yang ada USB to host-nya gitu. Jadi di belakangnya mixer atau di atasnya mixer ada USB tapi yang bentuknya USB B, bukan USB yang A. Di laptop kita itu USB-nya bisa dipastikan USB A yang gepeng. Oke ya, sampai sini bisa ngerti ya. Jadi sekarang saya ngomong selalu AG03 gitu. Maksud saya adalah dari mikrofon saya masuk ke AG03, dari AG03 itu pakai kabel USB, itu masuk ke laptop saya dibagi dua, yang satu masuk ke GarageBand, yang satu langsung di streamingkan via Zoom. Sampai sini bungkus? Bungkus, Pak. Bungkus ya, oke. Jadi sekarang saya coba saya rekam lagi manual. Jadi saya nggak main volume, tapi langsung saya dari suara saya. Ini suara saya harusnya kurang lebih kekerasannya sama. Yang nah, 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 enggak keluar yang nah, keluar. Maka sekarang saya bisa melihat bunyi yang saya hasilkan barusan. Bunyi yang saya keluarkan itu sudah direkord, sudah direkam oleh si digital audio workstation kita ini. Kalau mau lihat gambar kecilnya yang atas, ini sengaja yang bawah saya bikin supaya bisa lebih besar gitu maksud saya. Ngerti ya maksud saya? Jadi yang atas ini dengan yang bawah sama persis sebenarnya. Sampai sini masih ada yang bingung? Enggak. Atau silakan kalau ada yang bingung langsung kita bicarakan supaya tuntas. Aman berarti ya? Saya aman, Pak. Nggak tahu yang Oke. lain. Ya, oke. Thank you James. Yang lain harusnya sih aman juga. Aman ya? Oke. Aman. Berarti kalau saya jalankan nih bunyinya jadi seperti ini. Ini suara saya harusnya kurang lebih kekerasannya sama yang masuk di akal nggak? Jadi ini dari pelan ke keras, bukan dari nada rendah ke tinggi. Kebetulan aja saya begitu tadi ngomongnya. Tapi sebenarnya nadanya sama, tetap aja gambarnya seperti ini. Ingat, dynamic. Kalau kita bicara dB, kita bicara dynamic range, itu kita sama sekali tidak ada urusan dengan frekuensi. Frekuensi itu kan do re mi fa sol la si do gitu loh. Treble, high atau middle, bass itu kita ngomongnya frekuensi. Tapi begitu kita ngomong desibel, itu kita ngomong dynamic range. Sama sekali nggak ada urusan dengan frekuensi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman? Aman, Pak. Aman, aman ya? Aman, Pak. Aman, oke. Jadi ini kalau saya bawa ke sini, saya mainkan lagi. Yang gitu ya. Ini gambar yang satu ini dengan gambar yang ini itu kekerasannya lebih bervariasi yang mana? Yang ini atau yang belakang?
Bisa ngerti nggak pertanyaan saya? Kekerasannya itu lebih bervariasi yang ini, yang gambar nomor 1 atau yang gambar nomor 2? Yang nomor 2, Pak. Yang nomor 2 ada yang pelannya, ada yang kerasnya. Ada gitu. kerasnya. Betul nggak? Ngerti ya maksud saya ya? Iya, Pak. Gitu loh. Ya, sekali lagi ya, supaya benar-benar kita mengerti. Sekarang sebisanya saya nggak bermain nada. Mana ini rekamnya? Ini dia. Oke. Karena kita dengar, mudah-mudahan hafal bahwa ini tuh bunyinya A gitu. Yang ini bunyinya juga A, yang ini juga bunyinya A gitu. Gitu. Dan kita tahu frekuensinya sama karena nadanya sama. Berarti yang berbeda kekerasannya, betul nggak? Gambar yang nomor 1 ini dari keras banget menjadi habis hilang. Gambar yang nomor 2 ini bisa dibilang langsung keras, lalu dia kekerasannya sama kurang lebih, lalu langsung pelan. Gambar yang ketiga ini harusnya nggak gini nih bunyinya. Ini dari keras pelan sedikit terus tiba-tiba berangsur-angsur keras sampai satu titik dia kekerasannya sama, lalu dia berangsur-angsur menjadi habis, menjadi 0. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Pak David, Ya, ya. bagaimana supaya saya bisa menjaga dinamikanya? Nah, itu dia pertanyaannya sebenarnya. Kalau begini, itu kan kita punya kekerasan yang pelan sama punya kekerasan yang keras kan? Betul nggak? Kalau begini nih, yang paling keras mungkin yang ini nih, gitu loh. Iya. Iya, Pak. Yang paling pelan yang ini gitu loh. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang pelan, kadang-kadang keras gitu. Jadi kalau ada saya lanjutin ya di sini. Kalau ada orang yang main bass ataupun main keyboard, main gitar ataupun biasanya nyanyi ataupun main drum itu misalnya gini. Duk, duk, tak, duk, duk, tak, duk, tak, duk, tak, gitu. Kan nyebelin. Bisa ngerti nggak Mas? Kadang-kadang dia mainnya Lempar aja tuh Pak orangnya Pak. Dia memang mau ngerjain sound engineer ya, Soundman-nya. bisa ngerti. Bisa ngerti nggak maksud saya? Kan Paham, kita Pak. pusing di mixer gitu loh. Tapi ya kita harus lebih pinter, berarti kita mesti jagain kalau dia main keras itu nggak bisa keras, kalau dia main pelan ya bisa dikerasin sedikit gitu loh. Dalam hal ini kita satu persatu. Kalau dia main keras kita tahan gitu. Pokoknya dia nggak bisa lebih keras dari sekian. Bisa ngerti nggak mau saya? Paham, Pak. Ngerti, Pak. Gitu. Jadi saya bisa membatasi dynamic range atau saya bisa membatasi kekerasan yang paling keras itu tidak boleh lebih dari sekian dB gitu misalnya. Gitu lumayan oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, alatnya itu namanya kompresor. Ini dia. Ya, ini kalau saya on kan, kalau ada lampunya jalan ke sini berarti dia dibatasi itu. Semakin banyak lampunya, kita dengerin aja hasilnya ya, coba ya. Saya loop dulu supaya dia muter-muter. Mudah-mudahan bisa jadi lebih jelas dengan praktek seperti ini daripada kebanyakan teori pusing, bulat. Tolong diperhatikan kalau
dia nggak keras, itu dia nggak kekompres. Tapi begitu dia keras, dia kekompres. Duh, duh, tak, jeduk, jeduk, tak, duk, tak, duk, duk, tak, gitu. Kan nyebelin. Saya rubah ya, saya lebih kompres nih. Duh, duk, tak, jeduk, jeduk, tak, duk, tak, duk, duk, tak, gitu. Kan nyebelin. Ini enggak saya kompres ya. Duh, duk, tak, jeduk, jeduk, tak, duk, tak, duk, duk, tak, gitu. Kan nyebelin. Gimana? Sampai sini bisa mengerti nggak mau saya? Jadi kalau dia lebih keras dari batas, sampai dia dikompres. Ini kompresor yang paling sederhana ini. Artinya nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada attack, nggak ada release, nggak ada rasio. Ini yang paling sederhana. Ini kalau di mixer-mixer Yamaha atau Mackie ataupun apapun sekarang mixer analog dia hanya ada satu tombol ini doang gitu loh. Ngerti ya maksud saya? Mbak. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Tadi berasa nggak waktu dikompres sama tidak dikompres? Berasa Pak, cuman inputnya sendiri tidak tidak clean Pak. Pas yang Betul. besar pecah dia. Distorsi betul. Itu berarti nggak bisa diapa-apain itu. Namanya Tidak peak ada apa ya? Sudah peak, betul. Saya yang salah itu. Saya terlalu semangat mengajarnya. Jadi Pasti kacau. sudah sarapan nih, Pak. Sudah saya enggak, sekarang saya lagi ini diet. Waduh, diet lagi. Diet ya. Soalnya Pak, mau ya. Apa ada standarisasi berapa inputnya boleh ke DAW Pak? Karena kan DAW ini beda dengan yang kita analog di lapangan itu. Kalau Betul, DAW betul. ini terlalu terasa dia kalau itunya. Ya, kalau ke DAW-nya sendiri ini seperti ini ya. Oke, sekaligus nih ya. Ini saya hapus lagi ya. Saya pakai yang sudah ada saja. Si DAW ini luar biasa sekarang gitu loh. Dia sudah punya macam-macam. Vokal tuh. Dia sudah punya vokal. Yang solo mana? Ini kenapa packing semua ya? Ini lumayan. Saya masukin ke sini ya. Berarti saya sudah punya vokal di sini. Nah, kita bisa perhatikan vokal kita ini. Saya loop ya. Berarti ini saya copy. Ini saya copy ke sebelahnya ke sini. Ada caranya itu kalau begitu kita tahu gampang banget kok. Sebenarnya ini diklik kanan ada copy, terus kursornya kita taruh sini, kita paste. Jadi ada 2. Macam-macam sih bisa aja dari sini kita drag ke sini. Jadilah seperti itu. Dari sini kita drag lagi ke sini. Jadilah seperti itu. Bisa ngerti maksud saya? Kalau yang udah sering main DAW ini mainan sehari-hari ini.
Kayak Pak Nugroho, saya tahu sekali ini mainan sehari-hari. Jovan mainan sehari-hari juga. Pak Andre Yas juga mainan sehari-hari. Yang setahu saya ya. Apalagi Pak Tasrison emang awalnya dari recording. Ini urusannya dengan recording. Jadi sekarang saya punya vokal yang sama di 8 bar ya. Jelas sampai sini? Kurang keras, kita kerasin. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ini udah jelas nggak distort harusnya. Aman, Pak. Aman ya? Oke, sekarang kita nyalakan kompresornya ya. Bisa ngerti maksud saya? One knob kompresor yang hanya punya satu tombol, kita nyalakan. Berbeda nggak? Beda, Pak. Berbeda? Beda. Oke. Jadi dia nggak bisa lebih keras dari satu kekerasan tertentu gitu kan? Kalau ini kalau tak dengar itu yang apa nama yang paling keras itu turun. Nah, yang kekerasannya kurang itu naik. Nah, itu dia hebatnya one knob kompresor. Itu yang ada di kompresor bonus kalau kita beli mixer analog. Mixer analog itu MGP apa ya? kayak MGP gitu kan, itu udah dikasih kom kan? Iya, Pak. Itu persis kerjanya kayak gini. Jadi yang pelan dikerasin, yang keras ditahan. Cuman selain itu dia juga mengerjakan gain namanya, markup gain. Jadi kekerasannya dia kerasin sendiri gitu loh. Ya itu penggunaan kompresor yang paling mudah ya seperti itu gitu loh. Tapi kita jadi tidak mengerti sebenarnya yang kita lakukan apa gitu loh. Tapi pada prinsipnya kompresor itu membuat supaya kekerasan itu menjadi rata, bukan menjadi lebih keras. Yang pelan dikerasin, yang keras dipelanin kan gitu ya. Bisa ngerti nggak maksud saya? Lebih terjaga apa ya? Keterjagaan kekerasan apa, Pak? Iya, untuk menjaga kekerasan kita pakai alat namanya kompresor, gitu. Oke. Karena saya Nunggu bisa. Yang lain, Pak. Kenapa? Nunggu yang lain responnya gimana? Udah paham apa belum, Pak? Ya, yang lain ada yang masih ini? Oke, Pak. Oke ya. Oke kan nih? Oke, yang lain oke ya. Nah, di sini itu saya bukannya di sini, di laptop saya satu lagi. Nanti aja deh. Di sini kita itu bisa tahu level di digital audio workstation kita itu berapa. Ya, jadi kalau kita mainkan seperti ini. Ini sudah pasti mentok. Bisa kelihatan nggak di indikator masternya di atas ini? Di atas ini ada indikator master. Itu terlihat banget udah mentok. Setuju nggak? Ini tuh sudah mentok. Tuh. Ini juga kalau bisa saya mentokkan. Jadi benar-benar mentok nih. Perhatikan ya, habis ini kompresornya saya matikan.
Bisa ngerti maksud saya? Tanpa kompresor dengan menggunakan kompresor. Ada bedanya? Ada bedanya? Coba di play ulang, Pak. Play ulang ya. Oke. Ini tanpa kompresor. Ini tanpa kompresor. Sekarang saya pakai kompresor. Bisa bedain nggak dikit-dikit gitu? Bisa, Pak. Bisa ya. Lebih halus sedikit Pak ya. Lebih halus dan lebih tidak ada sebenarnya seharusnya kalau bukan one knob seperti ini, seharusnya dia yang keras saja yang ditahan, yang rendah tidak dinaikkan. Tapi karena ini sangat sederhana, seperti yang ada di mixer analog yang kita beli itu kan dikasih COMP tuh, singkatan dari kompresor. Itu kerjanya kurang lebih seperti ini. Masuk di akal? Masuk di akal nggak? Iya, Pak. Oke, karena saya punya kompresor yang lebih canggih, yang bawaannya apa namanya? Ini gimana caranya saya sharing? Sebentar. Share screen, Pak. Ya, saya share screen yang ini ya. Ya, oke. Oke dong ini. Ya. Ya, pertanyaan saya, sekarang kompresor saya lagi on nih, tuh. Ya. Lagi on kan? Halo? Iya, Pak. Kompresor saya lagi on, suara saya seperti ini. Ya, suara saya seperti ini. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke? Oke, Pak. Oke. Begitu kompresor saya ini on, tetapi rasionya ini saya naikkan. Sekarang ini rasionya kelihatan nggak, kecil banget sih di situ? Tapi kelihatan nggak? 1,3. Oke, berarti aman. Karena kalau di Nggak tahu kalau yang pakai HP, Pak. Iya, yang pakai HP mesti bawa ini mikroskop. Kaca pembesar. Ngerti ya maksud saya? Tapi maksud saya sekarang rasionya kompresor saya ada di 1:3, bisa ngerti? 1,3:1, Pak. Oh ya, itu yang paling benar. 1,3:1. Saya yang salah. Tolong diingat, saya yang salah. Yang benar adalah 1,3:1. Ya, bayangin. Sekarang jadi berapa nih kalau saya bikin gini? Sekarang jadi berapa? Itu 2:1, Pak. Bagus. Ini 2:1. Ya. Ini 2:1. Tolong diperhatikan. Di sini ada tulisan GR. Betul nggak? Ada tulisan GR. Bisa lihat? Halo? Ya, Pak. GR itu. Singkatan dari? Gegeden rumongso, Pak. Gain reduction. Gain reduction. Oh iya. Siapa tadi yang bilang ya? Pak Frans itu pasti. Pak Frans. Gain reduction ya. Kalau Gain ini reduction. kalau ada yang bersedia tolong dituliskan juga di chat supaya nanti kalau kita nulis tidak salah. Gain reduction gitu, gain reduction. Nah, coba diperhatikan begitu rasio saya 2:1 dibanding yang tadi 1,3:1, itu gain reduction-nya lebih banyak yang mana? Yang ini itu rasionya 1:1,3:1. Ya. Yang ini anggap 2,5:1. Itu gain reduction-nya lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang 2,5, Pak. Terasa pelan soalnya. Iya, oke. Apa namanya? Kepelanan kekerasannya tolong diabaikan, tapi tolong dilihat indikator ini, indikator gain
reduction ini Iya, ya. yang kalau di bahasa Jawa kan menjadi apa tadi? Nggak ada, itu cuma istilah anak muda aja di sini. Bisa ngerti maksud saya? Iya. Jadi 2,5:1 itu dia mereduksi lebih banyak volume dibanding kalau dia 1,3:1. 1,3:1 dia mereduksinya hanya kurang lebih minus berapa tuh? Minus 3 gitu misalnya. Yang direduksi, yang kekerasan yang ditahan itu hanya sekitar minus 3. Tapi begitu ini saya besarkan, bahkan bisa sampai besar sekali, itu yang direduksi sampai minus 18, bisa ngerti maksud saya? Artinya dikurangi minus 18 gitu loh. Pasti lebih pelan hasilnya, ya. Ya, Dibanding rasanya lebih pelan, Mbak. betul, karena dikurangi minus 18. Kalau yang ini dikurangi minus 3, jadi nggak terlalu berasa. Betul nggak? Kita bisa lihat itu di gain reduction. Iya, Pak, kelihatan. Kalau di yang tadi kita kan nggak bisa lihat. Yang tadi itu nggak ada gain reductionnya, tapi nggak ada angkanya gitu. Mengapa? Karena dia sekalian memarkup gain. Nanti kita akan sampai situ. Tapi sekarang adalah yang saya ingin beritahu bahwa apakah kita sudah mengerti bahwa rasio itu adalah menentukan seberapa besar volume yang mau kita reduksi, seberapa besar dB yang mau kita kurangi. Bisa ngerti kalau begitu? Jadi kalau ini saya besarkan banget, ini sampai tak hingga banding 1, sudah jelas suara saya jadi sangat pelan karena besar sekali ini, hampir minus berapa itu? Minus 30. Minus ya antara minus 25, minus 28 gitu direduksi. Bisa mengerti? Jadi saya mau teriak-teriak kayak apa juga, saya nggak bisa lebih keras dari segini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 1 sampai 1 RT di sini pada protes. Kekerasan saya nggak bisa lebih keras dari segini. Bisa mengerti nggak mau saya? Bisa, Pak. Gitu. Jadi ini rasionya saya turunkan lagi supaya suara saya lumayan bisa kedengeran ya. Dan itu bisa terlihat dari indikator input dan indikator output. Betul nggak? Indikator input saya ini bisa sampai minus 18. Outputnya, keluarannya itu kurang lebih ada di minus berapa ini? 25 apa ya itu, Pak? Tadi. Minus 30 ini loh. Yang di di kanan ini. Yang di kiri ini itu inputnya. Masuk ke kompresornya seperti ini, keluarnya jadi seperti ini. Jadi kalau rasionya saya tinggiin, udah pasti outputnya jadi lebih rendah lagi. Ini kan tulisannya out ini, yang ini tulisannya in, ya. Bisa ngerti nggak sih maksudnya? Jadi pincang nih antara input sama outputnya. Outputnya jadi kecil, mengapa? Karena direduksi oleh alat yang namanya kompresor gitu. Dengan rasio berapa? Dengan rasio berapa ini angkanya? Rasionya 6, Pak. Betul, rasionya 6:1. Gitu. Saya belum mau matematik dulu ya. Nanti mudah-mudahan suatu waktu kita ada waktu untuk bicara ini. Nanti jadi ribet, jadi matematik gitu loh. Tapi intinya begitu rasio saya besarkan gitu ya. Begitu rasio saya besarkan itu akan lebih banyak kekerasan yang ditahan. Gitu ya. Bahasanya boleh nggak gitu? Akan lebih banyak kekerasan yang dikompres. Bahasa kerennya adalah maka lebih banyak gain reduction-nya gitu loh. Boleh gitu, boleh? Masih ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung, tanya sekarang ya. Halo? Halo, Pak. Aman? Nunggu teman-teman yang lain, Pak. Teman-teman yang lain aman semua? Aman, Pak. Aman. Aman ya? Aman bener? Oke?
Jadi saya bisa kasih ujian langsung nih ya. Apakah yang disebut dengan rasio dari kompresor? Itu bisa dijawab. Apakah hubungan rasio di kompresor dengan gain reduction yang ada di kompresor? Itu bisa dijawab. Bisa, Pak. Bisa ya. Kita coba nanti ya di kelas dynamic ini ya. Baik. Jadi kita coba apakah hubungan rasio dan gain reduction di kompresor gitu. Baik-baik saja hubungannya, Pak. Tidak ada perselisihan antara angkatan ya. Iya. Tidak ada Tolong sengketa. yang pakai laptop bisa ditulis dong di chat supaya nggak lupa. Apakah hubungan gain reduction dan rasio dalam dunia kompresor gitu. Boleh dituliskan di chat. Sudah ada yang rajin? Bentar, Pak. Saya tulis apakah hubungan gain reduction dan Rasio. Ya. Apakah hubungan gain reduction dan rasio di dalam dunia kompresor? Di dalam dunia kompresor. Ya, dalam hal ini audio kompresor ya, karena ada kompresor untuk balon, Angin, ada tambal kompresor. angin, tambal ban. Ada juga buat AC gitu loh. Kita ngomongnya untuk audio ya. Ya, oke sudah ditulis di chat apakah hubungan rasio dan gain reduction. Itu jawabannya boleh langsung ke saya, boleh di-share di chat. Nggak usah malu kalau salah itu biasa gitu loh. Kalau mau Google juga silahkan, siapa tahu lebih ngerti. Tapi kalau jadi lebih kacau kita benarkan gitu loh. Gitu. Karena kan kita ketemu lagi seminggu lagi kalau ini pun mau diteruskan gitu loh ya. Jadi supaya dynamic ini setidaknya kita lumayan gitu loh ya. Karena kalau digabungkan dengan yang lain ini akan sangat ribet, akan memakan waktu lama banget gitu loh. Sampai sini oke? Oke. Yang berikutnya adalah sebuah parameter yang sangat-sangat terkenal disebut threshold. Ini dia cara nulisnya. Threshold. Threshold dalam bahasa Indonesia adalah batas. Oke, threshold dalam bahasa Indonesia adalah batas. Ini suara saya masih kedengeran? Kalau mau saya kerasin sebenarnya bisa saya kerasin dari kompresornya. Ini saya kerasin bisa saya kerasin banget nih. 123 kagak ada masalah ya. Cuman sekeliling saya kedengeran tapi kebetulan di kamar saya ini sejak saya ngajar online banyak sekali barang-barang sehingga bunyinya agak terserap gitu. Padahal tapi memang dari awal memang kamar saya kasih absorber lumayan banyak gitu, ada 1, 2, 3. Ada 4 lembar Yumen di kamar saya yang besar-besar ukurannya. Jadi lumayan menyerap, ditambah kasur, guling, selimut, korden dan sebagainya, tentu itu semua akan menyerap bunyi. Jadi background noise kamar saya ini tidak terlalu besar. Sekarang suara saya keras kan? Sampai minus 18 itu loh. Minus 18 adalah LUFS atau LKFS yang sudah sangat keras itu kalau untuk kondisi platform yang namanya YouTube ataupun Netflix ataupun Spotify ataupun Apple Music. Itu minus 8 itu sudah minus 18 itu sudah keras sekali. Bisa mengerti, tapi sekarang dengan menaikkan gain dari kompresor itu yang tadi, yang pelan jadi ikut keras. Jadi yang tadinya napas saya nggak kedengeran, sekarang kedengeran banget, gitu. Ini yang terjadi di dunia rekaman. Biasanya kalau ada penyanyinya napas, kedengeran napasnya. Ada yang senang, ada yang enggak gitu. Bisa ngerti nggak maksud saya? Begitu si penyanyi itu napasnya kedengeran, itu berarti si sound engineer-nya itu menaikkan gain di kompresor. Artinya
kekerasan napas dengan kekerasan suara dia itu nggak beda-beda jauh. Bisa ngerti nggak mau saya? Ini kalau gainnya saya turunkan, tentu suara saya menjadi lebih pelan, tapi terus rasionya saya kecilin, ya. Tentu akan menjadi keras lagi suara saya, tapi kalau saya napas harusnya tidak terlalu terdengar. Tuh. Bisa ngerti nggak mau saya? Jadi antara Saya masih kekeras. bingung Pak, antara threshold sama rasio tadi. Oh iya, belum memang belum diterangkan. Sebentar. Belum diterangkan. Kalau itu bukan bingung, belum diterangkan. Saya mau menerangkan dulu, begitu saya membesarkan gain di sini, itu napas saya kedengeran. Karena bunyi napas saya dengan bunyi suara saya itu seperti yang tadi dikatakan, yang napas saya harusnya bunyinya pelan, jadi dibesarkan, suara saya yang besar, jadi dikecilkan gitu loh. Jadi perbedaan antara yang kecil sama yang besar itu jadi kecil perbedaannya. Bingung nggak kalau saya ngomong gitu? Bingung Pak. Bingung ya? Oke, lagi. Sekarang ini kalau saya napas nggak kedengeran kan? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Tuh, itu saya napas tuh. Kedengeran nggak? Enggak Pak. Enggak, oke. Tapi begitu gainnya ini saya besarkan, ya dengan rasio yang luar biasa, gain ini saya besarkan. Maka sekarang napas saya kedengeran banget. Betul nggak? Bisa Betul, ngerti nggak sih Mas saya? Ya, ngerti Pak. Jadi berarti kan kekerasan napas saya dengan suara saya itu kurang lebih sama kekerasannya. Jadi artinya perbedaan kekerasan napas dengan perbedaan kekerasan suara saya itu menjadi kecil kan perbedaannya dibanding kalau yang ini. Kalau yang ini ya kalau suara saya keras ya keras, tapi napas saya yang pelan ya tetap pelan gitu. Tidak dikeraskan oleh si kompresor ini. Masuk di akal? Oh, oke Pak, paham. Benar? Paham? Lumayan? Lumayan. Gitu. Paham, Pak. Ya, jadi suara yang pelan tetap pelan, suara yang keras ditahan gitu loh. Kalau saya nggak mainin gain. Jadi ini saya mainin rasio aja nih. Saya mainin rasio aja berarti yang keras ditahan, yang pelan dibiarin aja sama dia nggak diapa-apain. Tuh, suara saya tetap napas saya tetap nggak kedengeran. Gitu. Oke. Atau sudah mulai puyeng? Halo? Oke Pak. Oke. Sekarang saya oke ya. Nah, sekarang oke nih, oke, boleh lanjut? Lanjut, Pak. Boleh lanjut? Oke, Pak, lanjut, Pak. Oke. Di sini ada sesuatu yang bisa saya turun naikkan, bisa ngerti mau saya? Bisa ngerti mau saya? Ngerti, Pak. Ini bisa saya naik turunkan, ya. Ini adalah yang disebut dengan threshold. Seperti ini, itu thresholdnya adalah di minus 20. Coba dilihat di kirinya. Tulisannya kecil sih, tapi saya nggak punya lagi yang mixer yang ada giniannya gitu loh. Hanya AG03 ini yang punya beginian, yang mudah-mudahan ini bisa dilihat. Di sebelah kiri ini tulisannya minus 20. Kalau saya tarik ke kiri. Kalau sekarang jadi ada di berapa? Wah, kecil banget. Min 8. Sekarang? Min 8. Bukannya Min 0. Min enggak, Pak. Itu Ini dia. 0. Pak, 0 kan? min 8, Pak. Mana Itu min? ada parameter. Threshold parameter itu ada tuh, Pak. Oh iya. Di sini ya? Iya, Pak. Min 8 betul, bagus sekali. Saya baru tahu juga di sini ada tulisannya, ya ampun. Sekarang berapa?
43 deh. Minus 43. Gitu, min 43, betul sekali. Ini minus 8 gitu ya? Ya. Bisa ngerti mas saya? Kalau ini saya turunkan misalnya sampai ke sini, berarti minus berapa nih? Berarti Minus 43. bisa saya ketik gini dong. Sekarang Boleh, minus Pak. 40, pasti ya? Iya, Pak. Nah, maksud saya adalah si kompresor ini itu akan bekerja jika ada sinyal di atas minus 40. Kalau enggak dia nggak akan bekerja. Yang disebut threshold adalah batas di mana kompresor mulai bekerja. Threshold kompresor adalah batas jika ada sinyal di atas minus 40 baru kompresor ini bekerja. Jadi kalau suara saya tidak ada di atas minus 40, kompresor saya ini tidak bekerja. Contoh ya, saya bikin paling tinggi. Bisa ngerti mau saya? Ini kompresor saya sama sekali tidak bekerja. Saya bisa tahu dari mana? Saya bisa tahu dari indikator si gain reduction ini. Toh nggak ada yang nggak ada yang diproses sama dia. Bisa ngerti nggak mau saya? Bisa ngerti nggak mau saya? Iya, Pak. Bisa ngerti nggak mau saya? Kalau ini saya turunkan tuh banyak sekali yang Ya. diproses sama dia sampai minus 18 lebih. Bisa ngerti maksud saya? Ya, Pak. Jadi sekarang kita sudah bisa menerangkan threshold itu adalah apa ya? Threshold adalah batas di mana kalau ada sinyal audio melewati thresholdnya, artinya lebih besar dari thresholdnya, barulah si kompresor ini bekerja. Bekerjanya ngapain? Bekerjanya mereduksi gain, menurunkan gain. Seberapa besar? Tergantung rasionya. Mulai jelimet atau mulai oke? Oke, Pak. Jadi seperti ini kan ada nih yang direduksi. Ya. Ya. Tapi kecil yang direduksi. Bisa ngerti maksud saya? Tapi kalau mau saya besarkan yang direduksi, ada dua cara. Bisa saja rasionya saya besarkan. Seperti ini, jadilah limiter namanya. Ya, benar-benar tidak boleh lebih dari minus 20 ini. Nggak ada cerita. Lebih dari minus 20, dia potong. Dia tahan. Oke. Tapi bisa juga rasionya tetap. Thresholdnya yang saya turunkan sama saja. Bukan sama saja, maksudnya sama saja gain reductionnya jadi tambah banyak tuh. 1, 2, 3, bisa ngerti mau saya? Karena sekarang threshold saya ada di minus 40 atau di berapa nih? Minus 46 gitu. Berarti kalau ada di atas threshold sama dia direduksi. Seberapa besar direduksinya tergantung rasio. Bisa saja rasionya saya besarkan, maka apapun itu yang di atas minus 40 semuanya direduksi sampai mentok. Inilah kejadian yang tidak benar untuk kompresor. Suaranya saya juga kayak begini, ngerti sih maksud saya? Lalu biasanya sama orang gainnya dibesarkan. Jadilah seperti ini gitu loh. Ini saya sih nggak setuju ya gitu loh. Tapi kalau ada yang setuju ya terserah. Tapi kalau saya pribadi ini kurang setuju gitu loh. Ini yang kita sebut hard limiting, ini yang kita sebut keterlaluan gitu loh. Tapi masih kedengeran nggak suara saya? Kecil banget, Pak. Kecil banget, oke. Jadi berarti thresholdnya saya naikkan aja ya. Tuh, cek pasti sekarang lumayan besar suara saya. Kenceng ini, Pak. Bisa ngerti nggak mau saya? Tapi sekarang suara saya nggak ada yang pelan dan keras, segitu aja terus umur. Bisa ngerti nggak mau saya? Sekarang Karena ini suara saya naik. Karena gainnya naik. Pak, ini sama artinya dengan kalau makin besar threshold, makin besar gain reduction. Makin besar threshold tuh maksudnya makin besar minusnya atau Minus ya, lebih? makin besar minusnya akan berarti makin kecil thresholdnya ya. Kalau di bahasa audio pro gimana tuh, Pak? Iya, kalau di bahasa pro audio itu nyebelin banget. Semuanya pakai minus gitu loh.
Iya, iya, oke. Berarti Jadi makin minus threshold berarti makin minus juga GR-nya. makin banyak yang direduksi gitu aja Reduksi ya ya. bahasanya, gitu ya. Betul nggak? Ya, ya Makin betul, Pak. minus thresholdnya, tentu makin banyak yang direduksi gitu kan? Ya. Ya di Oke. sini berasa sekali. Ini kita langsung praktek ini soalnya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ini yang saya rubah rasionya apa thresholdnya? Yang barusan saya lakukan itu yang saya rubah thresholdnya apa rasionya? Ini kan kelihatan Pak ini threshold. Threshold bagus, itu maksud saya. Kan kelihatan. Ini yang saya Ya. mainkan adalah thresholdnya. Ya. Iya, Pak. Saya mainkan pakai mouse saya gitu, pakai trackpad saya. Tapi bisa saja di sini saya ketik kan sebenarnya kalau digital. Ya. Iya, Pak. Ya, misalnya minus 40 gitu. Tuh dia langsung pindah ke situ. Misalnya saya tulis 0 gitu. Misalnya bisa ngerti ya maksud saya? Ya, Ya, Pak. itulah hebatnya digital gitu loh. Bisa benar-benar presisi angkanya. Oke ya, sampai sini oke. Oke, Pak. Oke, sampai sini oke, betul. Berarti sekarang pertanyaannya nambah lagi. Apa hubungannya rasio, gain reduction, dan threshold? Tetap satu pertanyaan itu. Cuman ditambah aja. Berarti apa hubungannya rasio, gain reduction, dan threshold dalam dunia audio kompresor? Boleh dibantu kalau yang pakai ini laptop? Maksud saya supaya nggak buang waktu, saya bisa langsung ke sini. Apa hubungannya Rasio, gain reduction, dan threshold. Boleh ya, gitu. Dan teman-teman silakan yang ini yang lebih gimana tolong diurus, karena itu cara penulisannya yang saya takut gitu loh. Kita harus belajar juga cara penulisannya threshold tuh seperti ini, TH gini-gini, gain cara nulisnya gini, rasio cara nulisnya gini. Gain reduction nih yang enggak ada, tapi gain reduction gitu pakai C. Oke ya, tolong dibentuk. Jadi kita bekerja sama gitu loh, bukan hanya sekedar satu arah, kita bekerja sama gitu untuk menyelesaikan urusan si dynamic processor ini gitu loh. Karena banyak sekali yang menggunakan dynamic processor putar enak gitu, tapi kita nggak tahu yang kita putar tuh apa. Nah, kita ingin membuka rahasia itu gitu loh. Walaupun sebenarnya kalaupun nggak ngerti yang penting enak gitu. Daripada kita terlalu ngerti malah terlalu teori malah nggak enak bunyinya. Ngerti nggak maksud saya? Oke, Pak. Benar, Pak. Gitu Pak, loh. maaf, ini sampai jam 9 atau setengah 10, Pak? Ya, sampai jam 9 harusnya. Sampai setengah 10 lah. Tanggungnya 10 menit lagi. Apa udah ada yang mau ke kantor? Enggak sih, Pak. Saya mau ini aja. Ngingatin aja. Enggak kok, Pak. Ya. Event apa? Nah, event sih. Pengajaran saya tuh mentok itu 90 menit. Karena saya tahu begitu lebih dari 90 menit kita udah nggak tahu dengerin apa. Udah mumet kemana-mana. Itu udah pasti begitulah gitu. Pengalaman banget saya ngajar. Kalau udah lebih dari 1 jam, apalagi kalau offline tuh saya kalau udah ngajarnya lebih dari 1 jam terus saya ngomong terus, itu murid-murid udah nggak peduli. Terserahlah sih Pak David mau ngomong apa, pokoknya udah aja gitu. Lebih dari itu ngebul kepala, Pak. Ngebul, asli ngebul percaya deh gitu. Itu Pak Frans tahu, Pak Jovan tahu. Karena pokoknya yang benar-benar sudah tahu cara saya ngajar itu saya sebisanya saya bikin mudah, tapi semudah apapun tetap kalau udah lebih dari 60 menit, bahkan lebih dari 50 menit, itu udah ngebul, udahlah percaya sama saya. Jadi lebih baik kelebihannya itu buat kita bercanda, ngobrol-ngobrol, tambah teman gitu loh. Ya. Gitu loh. Daripada kita paksain ilmunya kita masukin padahal udah tumpah gitu loh, boro-boro. Ya, jadi
kesimpulannya saya harus menyimpulkan ini bahwa yang disebut dynamic processor adalah alat untuk mengontrol dynamic range. Boleh nggak kalau saya ngomong gitu? Atau mau saya tulis? Ya, Mau ditulis atau mau ditulisin? Mau ditulis atau mau ditulisin? Ulang lagi, Pak. Ya, kalau gitu saya tulis Alam. aja ya, oh ya Pak. supaya lebih yakin. Setuju? Gak apa-apa ya. Masalahnya begitu saya nulis buang waktu gitu loh. Tapi ya udahlah, udah pick Saya ketik, Pak. Biar aja kita Pak. gitu. Oke. Kesimpulannya, dynamic processor ya. Kalau bisa semuanya nulis supaya begitu kita nulis itu kita belajar sesuatu. Percaya sama saya. Begitu kita nulis, kita belajar sesuatu. Saya screenshot aja lah. Aduh. Oke nih. Jadi dynamic processor adalah alat untuk mengontrol dynamic range. Sebenarnya ada di sini, ada di mana tadi? Ini ada di sini. Dynamic range-nya ini, ya kan? Aku ketik, Pak. Udah diketik, aman? Sudah aman? Kesimpulannya dynamic processor adalah alat untuk mengontrol dynamic range. Mantap. Baru sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah yang disebut dengan dynamic range? Udah segitu aja dulu. Udah belum banyak. Enggak banyak. Hanya dua yang harus kita buat, baik itu mau chat langsung ke saya ataupun di chatnya grup ya. Kalau di chatnya grup itu berarti kita menolong yang lain gitu. Kita harus menolong yang lain gitu loh, supaya jadi nggak ada jago-jagoan ilmu, nggak ada. Masing-masing itu mempunyai talenta, mempunyai kehebatan di masing-masingnya gitu loh. Nggak bisa kita ngomong si ini itu pinter banget, enggak, pasti ada kelemahannya juga gitu loh. Nggak mungkin dia pinter semuanya gitu, nyanyi bisa, main organ tunggal bisa, masang sound system bisa, main catur jago, bahasa Inggris jago, nyetir mobil jago, nyetir motor jago, nyetir pesawat terbang, nggak mungkin gitu loh. Pasti ada fokusnya, bisa ngerti nggak mau saya? Sekali lagi saya katakan gitu, begitu saya disuruh pegang live itu saya bisa, tapi saya nggak kuat mentalnya gitu, dan saya bisa dibilang nggak jago jadinya karena saya marah-marah gitu loh. Ya. Tapi kalau untuk mixing mastering itu saya hobi, jadi bukan jago juga, tapi hobi gitu intinya. Tapi kalau saya disuruh pegang mixer live, ada orang main band dan nyanyi, itu saya marah-marah gitu. Kalau dianya ini kurang ini, kamu itu rewel sekali gitu loh, ya. Ini Iya, Pak. kamu kan nggak ngerti saya lagi ngapain gitu loh. Dan kamu tahu nggak saya siapa gitu. Nyebelin. Ada kan teman yang kayak gitu juga, Pak. Banyak orang gini, istilahnya gini, dari zaman saya belajar pada tahun 89 ya. Itu 89. Iya, saya pertama loh. James nggak tahu, saya itu tahun 1978 itu udah ngamen. Saya kelihatannya aja tua padahal saya masih muda ini. Enggak, Pak, itu kelihatan muda tapi udah tua sebenarnya. Enggak, kebalik dong. Saya aja kelihatannya ini tua padahal masih muda. Masih muda. Karena tahun 1978 saya udah ngamen. Serius, saya udah ngamen ke seluruh Indonesia. Itu tahun 1978. Saya mainnya masih pakai organ. Bukan organ tunggal tapi organ. Jadi ada bass kakinya, ada tangan kiri main, bass tangan kanan main, kaki kanan main juga. Kaki kanan buat volume, kaki kiri main bass,
tangan kiri buat chord, tangan kanan buat melodi. Itu namanya main organ. Kalau di Yamaha namanya Electone. Di Google aja. Nah, 1978 itu saya udah ngamen pakai begituan ke seluruh Indonesia. Lowry banget. Bukan itu Pak Nugroho Arnold ini harus bikin buku sejarah soal musik teknologi gitu loh. Nggak ada yang bikin itu, Pak Arnold. Mungkin sini saya yang paling muda ya, Pak. James yang paling muda ya? Enggak. Yang Saya paling umur muda 25 soalnya, Pak. Jovan masih muda. Jovan baru lulus SMA. Tapi Jovan jagonya Bandung itu buat audio. Oh, gitu. Orang pada takut sama Jovan. Karena Jovan ini apa sih namanya? Judas tuh apa sih namanya? Separuhnya nyeremin apa, Pak? Separuhnya nyeremin. Jovan Judas banget Jovan. Enggak, Pak. Ke saya enggak, Pak. Ke saya Enggak baik. lah, sesama kita mah nggak boleh Judas. Ini mah kalau orang lain kalau ngomong-ngomong Jovan, gitu celaka. Oke ya. Jadi nggak tahu, saya nggak tahu ini kelanjutannya seperti apa karena nggak mungkin kita selesaikan dalam sekali gitu loh ya. Bener, Pak. Nggak mungkin. Apalagi kadang teman-teman yang pakai analog, Pak. Jadi kadang kan nggak bisa lihat. Betul, James, itu keuntungan James yang lahir setelah tahun 90. Iya, Pak. Gitu. Di zaman tahun 70 itu kita nggak bisa lihat audio. Gimana caranya kita bisa lihat audio gitu loh. Kalau Sekarang udah pakai grafik semua, Pak. Sekarang Apalagi bisa lihat dong. Sekarang jelas sekali kita bisa lihat ini gitu loh. Ya. Iya. Kita bisa benar-benar bisa lihat audio seperti ini gitu loh. Bisa lihat kompresornya, bisa lihat sound wave-nya, bisa lihat complex wave-nya, bisa kita apa-apain enak gitu. Ya, anak zaman sekarang itu. Ya. Pak David mau tanya nih sedikit. Kalau untuk yang kompresor yang seperti ini, Pak, yang satu tombol putar gini, itu ngatur untuk dia tuh ada thresholdnya juga, ada gainnya. Kalau gainnya kan terpisah. Nah, kalau untuk ini mau ngatur kompresornya seperti apa ya, Pak? Nggak bisa. Namanya juga bonus. Oh gitu. Jadi sama sekali nggak bisa diapa-apain. Oh, oke. Nggak bisa diapa-apain. Itu bonus. Udah untung dikasih bonus gitu Pak Frans. Iya tapi kalau dikasih bonus tapi nggak bisa diatur kan bingung Pak. Iya minimal bisa dinaiki dikit gitulah. Minimal ada yang nahan gitu loh. Kalau ada yang teriak itu ada yang nahan gitu loh. Nah itu dia Pak, yang saya rasain malah kalau umpamanya jadi suara kecil jadi ikut besar. Betul. Jadilah feedback ya. Iya. Nah Betul. suara besar juga nggak begitu ditekan. Tahan. Gitu. Ya memang ya namanya bonus gitu ya. Harus pinter-pinternya kita main volumenya. Lalu kita main kompresornya. Itu masalahnya masing-masing merek mempunyai karakter sendiri-sendiri gitu loh. Iya betul Pak. Nggak bisa harus begini. Kalau ada orang, kalau vokal itu rasionya tolong di 3:1. Kalau bass itu tolong di 5:1. Kalau gitar itu itu aturan dari mana itu nggak ngerti saya. Kecuali yang kecuali yang diomongkan ada kalau pakai kompresor merek Drummer 201 itu kalau untuk vokal bagusnya, nah itu masih masuk di akal gitu loh. Tapi kalau pokoknya seluruh kompresor di dunia ini kalau kita mau mengkompres snare itu tolong rasionya di sini, thresholdnya di sini, ininya di sini. Mana bisa begitu, kagak bisa. Nggak bisa kan belum tahu inputnya itu kayak gimana. Kita kan nggak tahu inputnya jelas gitu loh. Mana bisa kita ngomong begitu. Nggak tahu, tapi ada aja yang ngajarinnya begitu gitu loh. Itu yang sorry gitu ya, gitu apa? Itu ilmu sesat tuh Pak. Nah kalau ilmu sesat itu untuk diri sendiri kan nggak apa-apa, tapi kalau turun menurun kan kasihan. Itu dia Pak tuh. Gitu orang loh. kita kan maunya instan toh Pak. Jadi mau Ya, langsung. nggak ada. Pokoknya kata Om Rian yang instan itu hanya mie. Iya benar Pak. pusing Itu kayak juga dibuat kayak robot malah Pak, menurutku. Harus gini malah kayak feel rasanya itu malah kurang ada.
Iya, malah nggak karu-karuan. Udahlah, jangan terlalu banyak teori. Tapi ini kita lagi berusaha yang semua orang tidak bicarakan. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi kalau saya sih di LPDK ini saya sangat membicarakan sebenarnya. Tinggal masalahnya apakah kita pada masa belajar itu lagi serius atau lagi enggak, lagi fokus atau lagi pusing gitu loh. Karena kalau pelajaran ini tiba-tiba dipelajarinya setelah 1 jam itu saya jamin nggak akan masuk. Tapi mohon maaf Pak, apa memang ada yang ngajarin kayak gitu? Harus ada ukuran-ukuran tertentunya? Ada banyak tulisan-tulisan. Kalau untuk gitar itu tolong threshold-nya ditaruh di minus sekian. Rasionya tolong sekian-sekian. Gain-nya tolong di sekian. Itu banyak yang nulis seperti itu gitu loh. Cuman kan nggak enak kalau saya kalau saya tiba-tiba bilang ini salah, sesat, itu kan nggak enak sayanya gitu loh. Tapi memang Pak, kalau kita nguasain teori, menurut saya sih Pak, itu kan kita gampang troubleshooting-nya kan Pak. Sangat. Begitu kita tahu teori basic, itu troubleshooting itu pasti bisa kita atasi gitu ya, gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang tidak bisa gitu karena keterlaluan gitu loh ya. Tapi kita ngerti, oh ini nggak bisa karena begini gitu loh ya. Saya ada pertanyaan yang sangat ini yang belum mulai ini kelasnya, kan kita ada kelas konten kreator. Konten kreator itu adalah multimedia, artinya bukan audio saja tapi seluruhnya. Gitu. Nggak tahu saya di sini ada yang ikut atau enggak, tapi konten kreator itu menyeluruh gitu. Karena Ada video, begitu kita streaming itu urusannya konten kreator. Karena urusannya udah bukan gambar saja tapi udah macam-macam. Konten itu benar-benar isinya bagus, idenya bagus, ditampilkannya bagus, lightingnya bagus, kameranya bagus, audionya bagus, editingnya bagus, gitu loh. Itu agak complicated itu. Tapi kalau kita mau sekolah jadi konten kreator itu nanti kita habisnya 3 tahun, 4 tahun nggak jadi gitu loh. Sementara kita sekarang udah harus bikin konten gitu loh untuk menstreamingkan. Makanya saya bikin kelas yang singkat. Mudah-mudahan minimal basicnya dapat gitu loh. Gitu. Oke ya. Oke Pak. Semuanya selamat pagi. Ini soalnya hari Senin kan, hari Senin harusnya pada kerja nih. Saya bingung juga. Masih nganggur Pak ini Pak. Udah Pak, Jakarta hanya 25% aja yang boleh masuk Pak. Oh